Halo semuanya. Halo. Halo. Oke, balik lagi nih dengan kami dari kelompok SLP 92 dan gue Regina selaku moderator podcast hari ini. Kali ini kita mau ngobrolin soal apa nih, teman-teman? Boleh mungkin Sasha dijawab? Kita akan ngobrolin tentang mental health. Yes, bener banget kita mau ngobrol-ngobrol soal mental health. Gue yakin banget nih semua orang udah tahu tuh apa mental health ya, tapi mungkin boleh diperjelas mungkin? Masalah kesehatan mental itu diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan dan kondisi lingkungannya. Nah, yang mengakibatkan ketidakmampuan tertentu. Biasanya tekanan-tekanan ini itu yang bisa membuat orang melakukan self-harm atau melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya maupun orang lain. Gimana guys? Sudah dapat gambarannya belum? Oke, menarik nih. Tapi ada yang menarik perhatian gue soal menyakiti diri sendiri atau self-harm. Mungkin bisa lebih dijelasin lagi nih, apa bentuk-bentuk self-harm gitu. Kayak apa sih self-harm itu? Iya, tapi sebenarnya self-harm itu banyak contohnya ya, soalnya tergantung pribadi masing-masingnya. Terus biasanya mereka yang telah melakukan self-harm itu bakal merasa lebih nyaman sama dirinya sendiri. Nah, salah satu contoh yang biasanya orang ketahui atau mainstream itu adalah luka sayatan di sekitar bagian tangan orang. Nah, kalau dia kasih alasan yang nggak masuk akal tentang dari mana dia dapat lukanya, kemungkinan besar dia udah melakukan self-harm. Tapi jangan dikira ya kalau self-harm itu cuma bisa berbentuk fisikal. Soalnya self-harm juga bisa berbentuk mental. Kayak dia udah mulai minum alkohol atau obat-obatan terlalu banyak. Atau dia udah mulai habisin duit semena-mena, kayak mereka ke kasino, beli barang branded terus walaupun nggak ada duit. Tapi biasanya sih ada satu kemiripan kelakuan yang kebanyakan orang yang telah melakukan self-harm ada, yaitu mereka udah mulai mengisolasi dirinya dari lingkungannya sendiri. Oke, ternyata macam-macam ya bentuk self-harm. Tergantung pribadi masing-masing senyamannya gimana lah ya, biar rasanya tuh masalah hilang gitu dari muka bumi. Nah, ini kan kita udah bahas soal cara orang yang punya masalah kesehatan mental menghadapi masalah. Gue dan yang nonton pastinya mau tahu nih, apa sih yang dirasain sama penderita atau kayak jenis-jenis mental health issue tuh apa aja gitu. Jenis-jenis ya. Oke, gue mau ngejelasin. Jadi jenis-jenis yang pertama itu ada namanya anxiety disorder. Nah, anxiety disorder adalah keadaan di mana seseorang itu mengalami kecemasan, ketakutan, ataupun kekhawatiran yang berlebihan. Nah, biasanya penderita tuh ngerasain detak jantung mereka makin cepat, atau keringetan mereka berlebihan, kayak gitu. Nah, contoh-contohnya tuh bisa kecemasan yang timbul pada saat di keramaian, panik yang berlebih, fobia terhadap sesuatu, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu semua termasuk dalam anxiety disorder. Nah, yang kedua ada namanya itu eating disorder. Untuk eating disorder atau gangguan makan ini melibatkan emosi, sikap, dan perilaku ekstrim yang mempengaruhi berat badan dan pola makan penderita. Nih, gue juga mau nambahin nih, ada juga skizofrenia, yaitu gangguan yang mempengaruhi kemampuan seorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Bukan hanya itu, skizofrenia juga bisa menimbulkan halusinasi dan delusi ya guys. Nah, kita juga moving on ke gangguan bipolar, suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah sampai ke tertinggi ya guys. Gangguan ini tidak ada penjelasan jelas gimana seorang bisa mendapatkannya. Tetapi menurut dokter-dokter, gangguan bipolar bisa terjadi karena genetics, lingkungan, atau altered brain structure. Nah, yang kelima, gangguan stres pasca trauma. Gangguan yang ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa yang traumatis. Oke, jadi banyak banget ternyata ya jenis-jenis gangguan kesehatan mental. Ada anxiety disorder, ada eating disorder, ada skizofrenia, ada gangguan bipolar, sampai gangguan stres pasca trauma. Betul. Teman-teman nih mesti lebih aware lagi nih, ternyata banyak banget nih jenis-jenisnya ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kasus mental health nih banyak nggak sih? Oke, kalau bahas mengenai kasus gangguan mental di Indonesia ini menarik nih. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia pada tahun 2018, itu ada sekitar 9 juta masyarakat di Indonesia yang menderita gangguan jiwa. Nah, itu aja baru angka di atas kertas, dan tentunya masih banyak lagi masyarakat di luar sana yang tentunya juga mengalami hal yang sama. Nah, jadi dari ini aja kita bisa melihat banyaknya kasus serta tingkat keparahan
dari kasus gangguan mental ini di Indonesia yang sesuai dengan yang barusan udah gue sebutin. Nah, lalu sebuah studi oleh Human Rights Watch tahun 2016 juga menunjukkan bahwa Indonesia itu kekurangan psikiater berlisensi. Kalau misalnya dibandingin nih dengan total masyarakat di Indonesia, diperkirakan hanya ada 1 psikiater untuk 300.000 hingga 400.000 orang doang nih. Gawat banget ternyata ya. Iya. Diperkirakan hanya tersedia 1 psikiater untuk 300 sampai 400.000 orang. Iya, bener banget. Nah, terus masih ada nih yang mau gue tambahin mengenai fakta penting terkait gangguan mental di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Jason. Jadi stigmatisasi oleh masyarakat itu juga turut dialami nggak cuma penderita gangguan mental yang biasa-biasa aja, tapi juga semua orang yang mengalami gangguan mental, entah dia parah ataupun ringan. Menurut salah satu artikel, yaitu US National Library of Medicine National Institutes of Health, yaitu dampak dari stigmatisasi masyarakat ini antara lain beberapa penderita itu memperoleh citra atau image yang buruk di kalangan masyarakat. Mereka kehilangan harga diri dan mereka menghalangi penderita untuk mencari bantuan medis karena mereka cenderung takut dan malu untuk cerita ke bantuan medis. Yang keempat itu ada mereka kehilangan kesempatan kerja karena mereka menganggap bahwa mereka rendah diri, mereka sudah mengalami mental health dan akhirnya mereka jadi menutup diri dan malu untuk mengapply kerja. Dan yang selanjutnya itu ada kesempatan hidup aman dan mandiri mereka itu jadi lebih terkekang gitu. Kayak mereka terasa kayak mereka dijudge sama lingkungan mereka sendiri, mereka dijudge dan dicemooh sama orang-orang sekitar mereka. Oke, ternyata pandangan masyarakat terasa juga ngaruh banget ya terhadap kesehatan mental seseorang. Jangan gitulah guys, kan mereka juga manusia nih. Jadi kalau misalnya orang yang udah kena gangguan kesehatan mental, gimana tuh cara penanganan yang tepat untuk orang-orang tersebut? Nah, cara nanganin orang-orang yang udah kena kesehatan mental ini bisa dengan pergi ke profesional atau meminta pertolongan nih. Misalnya, pergi ke psikiater atau psikolog agar orang yang profesional ini bisa memberi penanganan yang tepat, bisa memberi bantuan. Nah, juga orang-orang profesional ini biasanya melakukan terapi seperti psikoterapi atau talk terapi. Dan juga para psikolog ini bisa melakukan rehabilitasi. Lalu, orang-orang sekitar dapat memberi dukungan juga nih guys terhadap para penderita, sehingga penderita ini bisa menstabilkan mental mereka. Dukungan ini bisa dengan cara lebih perhatian ke orang tersebut, dan kita jangan putus komunikasi, kita jadi kayak nanyain keadaan dia gimana tiap harinya. Kita juga harus menghargai dan memahami kondisi mereka. Lalu selanjutnya kita juga bisa membantu menangani mulai dari diri kita sendiri nih. Kita harus tahu pokok permasalahan dan triggernya mental health ini apa, sehingga kita bisa lebih mampu untuk memanage emosi dan mencari hobi baru untuk mencegah self-harm kita. Oke, jadi bagi teman-teman yang punya masalah kesehatan mental, harus banget untuk pergi ke profesional kayak psikiater atau psikolog. Jangan sembarangan makan obat. Terus juga orang sekitar nih juga ternyata berpengaruh besar gitu ya. Kita juga bisa mencoba membatasi diri kita sendiri untuk tidak self-harm. Benar ya? Benar banget. Nah, kalau tadi kita udah bahas-bahas soal penderitanya, gue mau sekarang bahas soal pencegahannya. Gimana nih? Nah, gue mau jelasin nih, pencegahan apa saja yang dapat dilakukan terhadap mental health. Pencegahan yang pertama dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mental. Pencegahan yang kedua, jangan self-diagnose. Pencegahan yang ketiga, memfasilitasi masyarakat dengan memberi seminar atau workshop mengenai pentingnya kesehatan mental agar masyarakat dapat lebih aware dan dapat menghilangkan stigma negatif bahwa penderita kesehatan mental bukanlah berarti gila. Pencegahan yang keempat, khususnya untuk orang tua. Orang tua harus lebih memperhatikan kesehatan mental anaknya dengan mendampingi sang anak ketika sedang mengalami masalah. Oke, ini penting nih ya. Jangan sekali-sekali teman-teman untuk self-diagnose. Jadi lebih baik kita minta bantuan ke profesional.
Juga dari pihak orang tua nih harus selalu mendampingi anaknya, jangan sampai nggak aware sama keadaan anaknya sendiri. Dan bener sih, harus ada lebih banyak seminar-seminar biar masyarakat nih bisa lebih aware sama permasalahan mental health. Dan mungkin kalau gue boleh tambahin ya, edukasi ke sekolah-sekolah itu juga lumayan penting sih, supaya generasi selanjutnya nih makin aware dengan masalah ini, dan nggak malu lagi untuk mencari bantuan. Mungkin, oke, segitu dulu ya mungkin podcast dari kami. See you next time. Bye. 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 Bye.